Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di waktu zuhur ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat secara khusus hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita menjadi tamu Allah. Hari ini kita di Arafah. Hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang istimewa di dalam agama kita. Hari di mana Allah menyempurnakan agamanya. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Yahudi itu mengatakan, "Wahai Umar, ayatun fi kitabikum." Sebuah ayat di dalam kitab suci kalian. "Lau nazalat alaina ma'syaral yahud lattaqadna dzalika al-yawma 'ida." Kalau ayat itu turun di tengah-tengah kami bangsa Yahudi, kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Lalu Umar bertanya, ayat apa itu wahai Yahudi? Lalu Yahudi mengatakan, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Umar mengatakan, aku tahu persis di mana ayat itu turun dan hari apa ayat itu turun. Ayat itu turun di Arafah pada hari Jumat, ketika seseorang, ketika mayoritas atau ketika Nabi dan para sahabatnya sedang wukuf di Arafah. Hari ini 15 abad yang lalu Allah sempurnakan agama kita. Tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Arafah, Allah membuat perjanjian dengan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada setiap kita satu demi satu, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku adalah pencipta kalian? Bukankah aku adalah pemilik kalian? Bukankah aku satu-satunya zat yang berhak mengatur kalian? Bukan hawa nafsu kalian, bukan harta kalian, bukan tahta kalian. Aku yang berhak mengatur kalian. Lalu kita semua mengatakan, bala, syahidna. Betul. Tapi memori itu dilupakan. Tapi tahukah kita hadirin sekalian, kejadian itu terjadi pada hari Arafah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari yang merupakan Id kita. Nabi SAW bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tasyrik iduna ahlul Islam." Hari Arafah, hari Idul Adha, hari tasyrik 11, 12 dan 13 adalah hari Id kita sebagai umat Islam. Maka kurang tepat apabila ada seseorang mengatakan hari Id kita cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Nabi yang mengatakan hari Arafah, Yaumun Nahar,
dan 3 hari tasyrik adalah id kita sebagai ahlul Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang menjadi puncak-puncaknya ibadah haji. Karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Oleh karena itu Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Malik bahwa syaitan enggak pernah merasa begitu terpukul kecuali di hari ini, ma'asyiral muslimin. Maruya syaitan. Syaitan tidak pernah terlihat begitu hina, asghar, wa adhar, wa ahqar, wa aghyal minhu min hadzal yaum, kata Nabi SAW. Syaitan tidak pernah terlihat begitu kecil, begitu kerdil, begitu hina, begitu terpukul, begitu kecewa, kecuali pada hari Arafah. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada manusia, karena ampunan yang Allah berikan kepada jamaah haji yang wukuf di sana. Oleh karena itu sungguh aneh jika ada orang yang tidak memanfaatkan hari ini. Syaitan paling kerdil pada hari ini, lalu Anda ketawa-ketawa di hari Arafah. Lalu Anda ngopi-ngopi setelah salat zuhur dan asar. Lalu Anda nggak mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ketawa dan ketiwi. Lalu syaitannya sebenarnya siapa? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang begitu istimewa. Hari yang dinanti. Hari perubahan. Hari hijrahnya seorang anak manusia. Hari yang menjadi momentum perubahan dari yang batil ke yang hak, dari jahiliyah ke dalam Islam. Karena 15 abad yang lalu di tempat yang sama Nabi SAW berkhutbah Arafah, dan salah satu bunyi khutbah beliau 15 abad yang lalu sebagaimana hadis Muslim yang dikeluarkan Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan ala kullu amrin jahiliyin maudu'un ala qadamai hada. Semua perbuatan-perbuatan jahiliyah hari ini kita kubur di bawah kedua kakiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau bapak-bapak ibu sekarang menginginkan haji yang mabrur hari ini momentumnya. Kalau kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, hari ini momentumnya. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah, hari ini momentumnya. Karena kullu amrin jahiliyin maudu'un ala qadamai, kata Nabi. Seluruh perkara-perkara jahiliyah, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, tidak sholatnya kita selama bertahun-tahun, hari ini momentumnya. Akhlak kita yang buruk selama ini, hari ini momentumnya. Rusaknya pergaulan kita, mungkin kita zina pada waktu-waktu yang lalu, hari ini momentumnya. Maudu'un, dikubur hari ini. Kalau hari ini tidak bisa menjadi kuburan bagi dosa-dosa kita nggak tahu lagi kita. Apakah Allah memberikan kesempatan berikutnya untuk kita? Nabi yang mengatakan hari ini adalah kuburan bagi dosa. Hari ini adalah kuburan bagi perkara-perkara jahiliyah. Hari ini adalah kuburan bagi maksiat-maksiat yang kita lakukan, kecuali karena sifat dunia, kecuali karena sifat manusiawi kita. Sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata'. Tapi dosa-dosa besar yang disengaja, dosa-dosa besar yang direncana, dosa-dosa besar yang menjadi tabiat, hari ini momentumnya, ma'asyiral muslimin. Hari ini momentumnya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, dan ulama mengatakan, inti dari tobat adalah penyesalan. Inti dari tobat ada air mata. Cucurkan air mata kita pada hari ini, ma'asyiral muslimin. Buktikan kepada Allah bahwa kita tobat dari zina, tobat dari nggak sholat, tobat dari buka-bukaan, tobat dari orientasi duniawi yang selama ini membelenggu kita, membuat rusak kita, memecahkan keluarga kita. Hari ini momentumnya. Kullu amrin jahiliyin mawdu'un ala qadamaiha. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah.
hari ini adalah hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Maka setelah kita mengerjakan salat asar, yang harus kita lakukan adalah doa dan doa. Ibnu Umar, ma'asyiral muslimin, Ibnu Umar setelah salat zuhur dan asar gak bisa diganggu sama sekali. Teman di sebelahnya mengatakan, padahal tungganganku sudah menginjak tunggangan Ibnu Umar, pahaku sudah menyenggol pahanya Ibnu Umar. Wala yazadu illa an yaqula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi Ibnu Umar enggak bergeming, Ibnu Umar enggak menoleh, Ibnu Umar tidak melihat. Yang dilakukan Ibnu Umar hanya memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibnu Umar enggak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya, yang penting mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak dari Ibnu Umar, Salim bin Abdullah. Pada hari ini Daud, salah satu temannya, ingin melihat bagaimana Salim bin Abdullah berdoa di Arafah. Dan Daud mengatakan, Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika di Arafah tidak ada makan, nggak ada minum, nggak ada ketawa, nggak ada bercanda. Mulai dari ba'da salat asar sampai maghrib angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka demikian, ma'asyiral muslimin? Karena Nabi mereka dan Nabi kita mencontohkan demikian. Nabi mereka dan Nabi kita yang mencontohkan demikian. Jabir mengatakan, ketika selesai mengerjakan sholat, maka unta Nabi SAW duduk, lalu perut bagian bawah unta tersebut menyentuh tanah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pegang tali tunggangan, lalu beliau angkat tangan menghadap kiblat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Usama bin Zaid mengatakan, di tengah-tengah doa Nabi SAW, selendang beliau jatuh. Selendang beliau jatuh, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kata Usama bin Zaid, ketika jatuh Nabi sedang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selendangnya jatuh, tangan yang satu beliau ambil gunakan untuk mengangkat selendang, dan tangan yang lain tetap mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau kehilangan satu detik pun berdoa kepada Allah pada hari ini. Beliau tidak ambil dengan kedua tangannya. Beliau hanya ambil dengan satu tangan yang lain tetap angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Imam Nasai. Dari sini para ulama mengatakan bolehnya mengangkat satu tangan kalau sedang uzur. Sallallahu wasallam alaihi. Sosok yang telah diampuni dosa-dosanya, ma'asyiral muslimin. Sosok yang tidak akan meninggalkan umatnya kecuali ia akan memberikan syafaat kepada kita. Sosok di mana pintu surga tidak akan dibuka kecuali diketuk oleh kedua tangan beliau. Berdoa seperti itu di Arafah. Lalu kita, masyarakat kita yang pendosa, kita yang durhaka kepada orang tua, kita yang melalaikan sholat, doa cuma setengah jam, doa cuma 1 jam, doa cuma 2 jam. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, pintu langit dibuka pada hari ini. Bahkan para ulama marah apabila dia melihat ada orang di Arafah minta kepada manusia. Salim bin Abdullah melihat seseorang minta kepada temannya di siang ini. Apa kata Salim bin Abdullah? Ya ajiz, afi hadzal yaum tas'alu ghairallah. Wahai orang miskin, siang ini Anda minta kepada selain Allah? Nabi mengatakan sebaik-baik doa adalah doa di Arafah.
Allah akan ijabah doa-doa Anda, lalu Anda minta kepada manusia. La haula wala quwwata illa billah. Detik-detik berikut ini, biarkan kita berkhalwat kepada Rabb kita, Rabbul Alamin. Detik-detik nanti kita bayar hutang kita, yang seharusnya kita berkhalwat setiap sepertiga malam terakhir, yang seharusnya kita berkhalwat setiap malam, yang seharusnya kita berkhalwat setiap pekan ba'da asar di hari Jumat. Tapi karena kesibukan, karena dunia, kita tinggalkan itu semua. Tapi jangan sampai kita lewatkan sore hari ini, jangan sampai kita lewatkan siang ini. Karena siang ini itu langit dibuka, hadirin sekalian. Hari ini syaitan putus asa. Syaitan benar-benar tertohok karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satupun di antara kita yang merasa suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Jangan kalian menganggap diri kalian suci dan bersih. Kunci sukses para ulama kita, kenapa doa-doa mereka diijabah oleh Allah pada hari ini? Karena mereka bongkar semua dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Nggak ada yang merasa suci di sini. Al-Mutarrif bin Abdullah di sini 14 abad yang lalu, beliau mengatakan, Allahumma la tarud ahla mauqif min ajli. Allahu Akbar. Ya Allah, janganlah engkau tolak doa-doa jamaah haji tahun ini gara-gara kehadiran saya di Arafah. Allahu Akbar. Jangan sampai engkau tolak doa teman saya, doa sahabat saya, doa ibu saya, doa ayah saya gara-gara saya hadir di sini. Al-Mutarrif bin Abdullah. Antum tahu siapa Mutarrif bin Abdullah? Mutarrif bin Abdullah imam, hujjah, qudwah. Kalau doa diijabah oleh Allah, itu testimoni teman-temannya. Mutarrif bin Abdullah sekali berdoa diijabah. Dia punya masalah dengan seseorang, lalu dia difitnah, kadzaba alayya. Lawannya fitnah dia. Apa dia bilang? Dia berdoa kepada Allah, in kana kadziban fa'amithu, ya Allah, kalau dia berdusta atas namaku, cabut nyawanya hari ini, mati itu orang hari itu juga. Al-Mutarrif bin Abdullah. Tapi dia Arafah, nggak merasa kecil, nggak merasa diri besar, merasa diri kecil, khawatir gara-gara kehadirannya orang-orang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, buka semuanya. Ini detik-detik kita curhat kepada Allah. Ini detik-detik kita amalkan apa yang dilakukan Nabi Ya'qub ketika Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya curhat dan aku buka semua isi hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di samping kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin, sebut apa kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Ungkapkan di hadapan Allah pada saat ini. Kapan kita bentak orang tua? Kapan kita kabur dari rumah? Kapan kita ngerepotin mereka? Ungkapkan pada saat air mata ibu kita nangis gara-gara kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah. Kami hanya ungkapkan dan kami ceritakan apa isi hati kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya. Kita nggak tahu bisa nggak kita sampai ke sini lagi. Angkat semua. Apa yang bisa kita angkat pada hari ini? Ini Arafah. Ini harinya para pendoa. Ini momennya para pendosa. Ini perubahan bagi para pendurhaka. Al-Hajj wa Arafah. Haji adalah Arafah. Semoga
wukuf kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin, fi Burma, fi Rohingya, fi Suria, wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna saghira ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.